Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang berumah tangga tidak ingin ada percekcokan di dalam keluarga. Mereka bertanya, bagaimana rumah tangga agar tidak punya masalah? Sebenarnya itu ada pertanyaan yang mustahil ketika kita bertanya rumah tangga yang tidak ada masalah. Namun pertanyaan yang cerdas adalah bagaimana menghindari permasalahan rumah tangga. Karena dengan menghindari faktor-faktornya, masalah itu akan berkurang, bahkan menjadi tidak ada. Sebagai suami, sebagai istri, yang di dalam Islam ini rumah tangga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Panduan yang pertama adalah giring pasangan kita kepada keimanan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadikan suami kita takut, tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia jagoan, walaupun dia jenderal, namun dia memiliki ketakwaan di dalam hati, keimanan yang tinggi, maka ketakwaan inilah yang akan menjaga pasangan kita jangan sampai berbuat zalim atau melakukan dosa. Para ulama mengatakan, nikahkan anakmu kepada orang-orang yang memiliki agama. Karena kalau mereka mencintai, mereka akan memuliakan istrinya. Namun, manakala suami mereka jikalau tidak mencintai istrinya, tapi mereka beriman dan bertakwa, mereka tidak akan menzolimi. Ya, seperti itulah yang harus kita giring bagi pasangan hidup kita. Biarkan istri kita belajar ilmu agama, tahsin, mengikuti tarbiyah, mengikuti tablik akbar, agar tumbuh di dalam hati istri kita keimanan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pergi, jadilah istri kita seperti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kalau engkau tinggalkan dia, dia akan menjaga dirinya dan juga menjaga harta yang kau tinggalkan. Tak perlu CCTV, tak perlu satpam pengawas. Cukuplah dirinya merasa muraqabah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berkhianat. Dia takut kepada yang maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga yang tidak ada masalah adalah pasangan suami istri yang tahu sifat hal apa yang disukai oleh pasangan hidupnya. Lewat perjalanan waktu, istri bisa mengidentifikasi apa saja yang disukai oleh suaminya dan apa yang tidak disukai olehnya. Demikian juga kita suami. Dengan lamanya waktu kita berinteraksi dengan istri kita, kita makin paham hal-hal yang tidak disenangi oleh istri kita. Apa yang disukai oleh pasangan kita. Terhadap hal yang disukai ini perbanyak. Hal yang tidak dia inginkan kurangi, bahkan tinggalkan. Ini sumber masalah. Sumber persoalan, kita selalu mengulang-ulang kesalahan. Syukurlah kalau dia tidak mempersoalkan. Bukankah masalah akan muncul ya ketika masalah itu dipersoalkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, perbanyak hal yang disukai oleh pasangan hidup kita dan jauhi hal yang tidak disukai olehnya. Dan biasakan kita menahan marah. Biasakan kita menyembunyikan hal yang tidak kita suka. Dari cara pandang atau raut muka agar senantiasa terlihat di depan dari istri kita, ya, dari suami kita, hal-hal yang dia senangi dan dia cintai.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal berikutnya yang tidak kalah penting di dalam berumah tangga, jauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengaruh barang haram dalam rumah tangga besar. Bisa bubar itu rumah tangga, bisa hilang kebahagiaan suami istri, manakala ada hal-hal yang haram yang ada di dalam rumah kita.